Saya masih berdiskusi dengan seorang pendakwah yang punya pengalaman masa lalu sebagai bandar judi daring di Thailand, Dennis Lim. Anda pernah bicara kepada kami, Ko Dennis, tahun 2024 lalu di kanal YouTube Kompas TV dan menyampaikan bahwa sebetulnya judi daring ini lebih ke penipuan. Kalau pakai bahasa saya, apapun bisa disetting dari awal oleh operator judi daring itu lewat situs itu. Seolah-olah judi, tapi ujung-ujungnya adalah keuntungan sepenuhnya ada di tangan bandar, di tangan pemilik yang punya situs judi daring itu. Tapi faktanya masih ada orang-orang yang terjerat judi daring ini. Apa problemnya? Apa masalahnya sampai banyak orang masih terlibat di lubang yang sama, lubang judi daring itu? Karena kalau judi betulan itu, ini ada kartu satu nih, taruhan yuk yang keluar ganjil atau genap. Satu pasti menang, satu pasti kalah, itu betulan judi. Kalau ini kan memang betul, pasti yang untung bandar gitu. Cuman, ya ibarat gini lah, bandar kan sama-sama kayak orang umum juga. Dia sama-sama pengen sekolahin anaknya, bikin dapur ngebul di rumahnya, bahkan mungkin jajanin selingkuhannya, ya kan. Maka dia cari sistem di mana dia bisa selalu untung, makanya bikinnya web judi. Kalau memang ada tata cara untuk jadi kaya sampai mati dengan cara main judi, nggak akan ada orang mau jadi bandar, ngapain? Jauh-jauh ke Kamboja dengan segala macam resikonya. Rebutan lahan di pasar aja bisa ada yang mati, nyuruh orang bunuh kok. Apalagi yang di sana bisnis haram miliaran gitu kan. Sebetulnya masih ada resikonya. Seperti itu. Cuman, ya itu dia. Kami tawarkan sistem untuk supaya kalau kamu lagi kebagian menang, ya memang bisa ada menang. Cuman kan nggak perlu dikasih banyak. Contoh, 10 orang main, 8 kalah, 2 menang. Manusia entah gimana mereka suka ngerasa saya pasti si 2 orang beruntung tersebut. Jangankan main judi. Dulu zaman kita beli pasta gigi, kirimkan 1 juara kirim ke PO Box. Juara 1 se-Indonesia, ayo siapa yang tetap ngirim bungkus odol tuh. Ya kan? Bisa pede amat yakin menang gitu kan. Dan mereka juga akhirnya ya udahlah, daripada duit gua habis besok udah gajian lagi nih, ada sisa duit gope. Siapa tahu besok bisa jadi 20 juta dengan cara dimainin. Ya. Kalau kalah ya udahlah besok juga ada gajian lagi. Anggaplah ini biaya senang-senang. Berarti apa daya pikatnya sampai masih banyak orang yang mau tetap judi daring itu? Ya itu dia, ada orang yang pengen tetap cepat kaya dengan cara gampang. Ya. Dan kalau misalnya kalah mereka bisa mikir, ya udah ini biaya senang-senang. Karena ya di kasino-kasino yang fisik ya, itu memang ada orang yang dia sebetulnya orang kaya. Dia senang mainnya aja. Seneng deg-degan nunggu kartu kebuka aja. Bagi dia kalau kalah nggak apa-apa. Ini ibarat kayak misalkan kita beli tiket bioskop ada biayanya. Main roller coaster ada biayanya. Ini juga main ada biayanya. Biayanya mungkin dianggapnya jadi kekalahan. Cuman kan kalau yang di kasino kayak gitu bisa jadi orang yang betulan kaya. Dia tahu kapan harus berhenti, ini cuman biaya senang-senangnya dia. Tapi ketika yang buka tambah banyak, dulu kami sampai ngebatasin pemain minimal deposit 500.000 atau 100.000 lah. Di bawah itu kami nggak terima kelas teri yang receh. Sekarang yang buka tambah banyak. Ibarat yang mancing tambah banyak ikannya segitu-gitunya. Ya kayak tukang ayam geprek. Mau harus adu harga lebih murah. Akhirnya 10.000 pun mereka terima. Siapa yang punya duit 10.000? Yang markirin, anak SMP. Dan mereka yang seperti itu nggak punya kemampuan finansial. Oke misalkan kami bikin minimal main 500.000. Bisa jadi gaji dia sebulan 20 juta. Orang yang digaji 20 juta. Bisa jadi dia punya kecerdasan yang lebih untuk makanya dia bisa digaji sebesar itu. Dan dia tahu kapan harus berhenti. Dan Anda mau mengamini apa data yang pernah dikeluarkan PPATK waktu itu bahwa kelas ekonomi ke bawah, bahkan mereka yang statusnya pelajar pun bisa terjerat dalam lingkaran judi daring itu. Aksesnya gampang, pengen cepet dapat duit gitu kan. Tapi kalau ditarik panjang ya pasti menang si bandar. Cuman mereka cukup senang ketika akhirnya ya udah hari ini kalah 100.000, ya udah hari ini kalah 100.000, ya ini kalah 100.000. Sesekali nanti ada momen di mana setelah 4 minggu dia baru menang, 100.000 jadi 1.100.000. Oh dihitung mundur dari kalah 100.000 per harinya. Udah berapa banyak? Cuman saya melihat fenomenanya kita juga melihat begini kan. Sudah berkali-kali kita mendengar dari otoritas terkait menyampaikan kita akan berantas judi daring ini. Tapi kemudian perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam tindak kejahatan itu tetap tumbuh. Bahkan kita melihat ada sindikat jaringan internasional yang justru ada di Jakarta. Jadi kita bisa berharap apa lagi kalau begitu? Makanya saya larinya ke Allah ya. Siapa tahu Allah kasih hidayah ke semuanya. Karena ibarat ya ini mulut sampai berbusa berkoar-koar untuk supaya gimana caranya berhenti judi. Kan mohon maaf kan bukan dari sudut pandang pemain yang pasti kalah. Pemain tuh gampang tobat kok karena ujung-ujungnya pasti kalah.
Tapi kalau misalnya udah dibilangin, bahkan tadi sampai disebutkin kan, mantan bandar. Ya bandarnya aja udahan, masa kamu pemainnya nggak udahan? Dan susahnya diberantas judi daring ini sebatas pada kemauan atau ada hal yang sistemik lagi di sini? Kemauan sih sebetulnya, karena kalau bicara gara-gara judi ada gara-gara ekonomi sulit, saya masih kenal kok orang-orang yang mereka berkata, saya mending mati daripada ngambil yang haram. Cuman semua unsurnya masih ada. Kayak kenapa prostitusi ada? Perempuan yang pengen kaya cepetnya ada, om hidung belangnya ada, tukang antar jemputnya aja ada, lengkap semua unsur, running, demand-nya masih ada soalnya. Ya sekarang orang yang pengen kaya cepet ada, yang pengen jadi bandarnya juga ada, yang pengen nge-backingin juga ada. Sistem untuk agar itu tidak cepat tumbuh apakah cukup kuat menurut Anda? Ya itu dia, kenapa larinya ke Allah? Karena kalau misalkan akhirnya hidayah itu masuk, yang main jadi takut dosa nggak mau main, yang jadi bandar juga takut dosa akhirnya tobat, yang nge-backingin juga dapat hidayah akhirnya nggak mau nge-backingin. Indah, tapi kayaknya nanti itu mah di surga ya. Dan cara memberantas judi daring ini buat Anda sebatas penegakan hukum atau ada pendekatan lain? Yang pendekatan yang saya lakukan ya memang lewat dakwah ya. Karena ya alhamdulillah nggak sedikit juga yang benar-benar terlibat di walaupun bukan bandar besar atau dia misalkan orang yang ya orang IT-nya bandar lah, tapi orang-orang yang di pihak bandar berhenti setelah mendengar podcast atau kajian. Ada alhamdulillah yang berhenti main dari sudut pandang pemain setelah dengerin podcast atau apa yang saya sampaikan di kajian juga nggak sedikit. Sehingga Jadi Anda mau sebetulnya bilang masih ada efek. penegakan hukum tidak cukup? Sebetulnya harusnya cukup. Karena dulu kan sebetulnya di Islam juga ada sistem hukum kan untuk supaya tidak ada kezoliman. Cuman kenapa saya tidak main di hukum? Ya saya bukan tukang hukum ya. Nah saya tahu-tahu pulang dari sana balik lagi jadi warga biasa, rakyat biasa ya, warga sipil. Ya udah ngaji, nebus dosa yang lama, tobat yang benar, terus mudah-mudahan di waktu yang sisa sampai sebelum mati ini mudah-mudahan nyampein kebaikan, mudah-mudahan orang berhenti berbuat buruk atau berubah jadi orang baik. Kalau kemudian Anda meyakini ini baru puncak gunung esnya, seberapa darurat sebetulnya ancaman judi daring ini di negara kita sekarang? Ya darurat banget ya. Karena yang kena sekarang udah di level yang seharusnya belum kenal kayak gituan, anak SMP, bahkan guru ya. Karena yang cerita-cerita di DM atau ya kayak di kajian, dia mereka anak sekolah ya. Karena aksesnya mudah, ekonomi sulit, pengen kaya cepet, agama nggak masuk jadi nggak peduli halal haram, sikat apapun yang bisa jadi duit. Jadi ya yang masalahnya di situ. Dan itu dia ditutup-tutupnya masalahnya kayak contoh misalkan penyedia gamenya dia adanya di Eropa. Di Eropanya itu dianggapnya sebagai permainan, boleh. Atau misalkan kayak di Amerika juga ada Las Vegas, jelas-jelas itu gimana mau ditutup udah di sana dianggap jadi legal. Cuman kan ya gitulah hukum manusia begitu. Kita ngelarang nih bahwa khamr nggak boleh dijual sini. 1000 ulama berfatwa bahwa khamr nggak boleh, judi nggak boleh, bisa kalah sama satu tanda tangan pemimpin yang mengizinkan khamr dijual di situ. Yang jualan bir pinggir jalan bisa pada ditutup-tutupin. Kenapa di diskotik boleh? Ya kan kayak gitu aja lucu. Di Las Vegas boleh. Giliran yang kecil-kecil kayak gini bisa ditutupin. Sehingga saran Anda buat otoritas penegak hukum, kalau betul kemudian ada niat untuk memberantas judi daring sampai ke akar-akarnya, harus berbuat sampai level mana? Jangan dikasih izin sama sekali apapun itu. Semuanya yang berkaitan dengan judi ditutup. Gak cuma judi ya khamr, ya prostitusi, ya. Dan kalau misalnya benar-benar dijalankan, ya sesuai syariat Islam, ya berarti ya mohon maaf, jangankan judi dan segala macam, merokok aja bahkan bisa diharamkan, nggak boleh. Gitu kan. Cuman ya masalahnya ya ini masih belum negara Islam, masih belum menggunakan aturannya Allah. Sampai Anda bilang bahwa ada oknum tertentu yang jadi backing di situ, itu masih menjadi keraguan Anda? Iya, karena masih ada itu. Itu tadi semua unsurnya terpenuhi. Yang mau jadi backingnya ada, yang mau pengen jadi pemain cepat kaya ada, yang pengen jadi bandar juga ada, yang pengen jadi IT bukan kerja di perusahaan teknologi tapi pengen jadi kerja di perusahaan judi juga ada. Sampai kuliah loh itu orang. Untuk jadi kerja IT di web judi, ya kena, ya udah makanya cuma bisa dakwah ya. Mudah-mudahan mereka berhenti dari kayak begitu. Kecuali misalkan saya terlahir misalkan jadi kaisarnya dunia, satu dunia tunduk sama aturan saya. Sederhana, mana yang boleh buka? Kata Quran boleh nggak? Baru boleh. Kata Quran nggak boleh, tutup semua. Ya masalahnya kan belum pakai aturan Quran kita hidup. Baik.
Yang jelas apa yang kami diskusikan ini saudara bukan bermaksud untuk mengedukasi untuk melakukan tindakan kejahatan yang sama. Tapi kami menjelaskan bahwa inilah realita yang terjadi dengan harapan semoga aparat penegak hukum kita bisa bertindak lebih sigap, Amin, ya lebih Tuhan. tepat. Agar betul semangat untuk memberantas judi daring ini benar-benar bisa direalisasikan. Ko Denis, terima kasih banyak ya. Kasih banyak, sudah Mas mau Ivan. berbagi cerita bersama kami kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Tifal Solesa, tetap di Kompas TV. Independen, terpercaya.